pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir di tengah-tengah Anda dalam program Jendela Istana Akhir Pekan. Jendela tempat kita melihat lebih dekat langkah-langkah penting yang diambil seorang pemimpin untuk rakyatnya. Kami hadir bukan hanya membawa berita, tapi menyampaikan semangat, keteguhan dan dedikasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan pekan ini kami akan mengajak Anda menyaksikan langkah besar dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama saya, Anindita Oktavia. Inilah Jendela Istana Akhir Pekan selengkapnya. Dan pemirsa, di panggung tempat arah dunia kerap ditentukan, di ruang di mana konflik, kepentingan dan masa depan bertemu, sebuah suara dari Indonesia mengambil tempatnya. Bukan sekedar kehadiran, bukan sekedar simbol diplomasi, tetapi pesan tentang kepemimpinan, ketegasan, dan keberanian mengambil peran. Di tengah dinamika geopolitik global yang rapuh, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membawa sikap yang tegas. Indonesia tidak berdiri di pinggir sejarah. Indonesia memilih terlibat, Indonesia memilih berkontribusi, dan Indonesia memilih berdiri di garis depan perjuangan perdamaian. Washington DC, pusat gravitasi politik dunia. Di kota inilah arah kebijakan global kerap ditentukan. Konflik dibahas dan masa depan kawasan dirancang. Pada 19 Februari 2026, seorang pemimpin dari Asia Tenggara melangkah memasuki panggung strategis tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pertemuan perdana Board of Peace bukan sekedar forum diplomatik biasa. Ini adalah peluncuran mekanisme internasional baru, sebuah platform kolaborasi global untuk merespons konflik dan mempercepat pemulihan pasca konflik. Fokus utamanya Gaza, wilayah yang selama bertahun-tahun menjadi simbol penderitaan, krisis kemanusiaan, dan ketidakstabilan geopolitik. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto membawa pesan yang lebih besar dari sekedar partisipasi. Ini adalah deklarasi posisi Indonesia di kancah global. Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan diri. Bukan hanya sebagai pengamat konflik internasional, Indonesia hadir sebagai aktor yang siap terlibat dalam solusi. Presiden Prabowo Subianto menekankan dukungan penuh Indonesia terhadap kerangka kerja internasional yang diharapkan mampu membuka jalan menuju stabilisasi kawasan. President Trump's 20-point plan, we completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties. Sebuah pernyataan yang mencerminkan kalkulasi geopolitik sekaligus keberanian diplomatik. Indonesia menempatkan diri dalam dinamika global yang kompleks, dengan taruhan stabilitas kawasan dan masa depan kemanusiaan. Bagi Indonesia, Gaza bukan sekedar isu politik luar negeri. Ini adalah persoalan moral, kemanusiaan, dan konsistensi sejarah diplomasi. Agenda rekonstruksi Gaza dipandang sebagai langkah strategis jangka panjang, memulihkan kehidupan masyarakat sipil, membangun institusi, dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina. This vision of real peace will be achieved. There will be problems, but we will prevail. We will achieve our dream of peace in Palestine, peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian problem and in Gaza. The achievements of the ceasefire is real. Disinilah diplomasi Indonesia bergerak melampaui retorika, dari solidaritas menuju kontribusi nyata. Di forum yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan arti penting kolaborasi global.
Board of Peace menurut Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi instrumen strategis untuk membangun masa depan yang lebih stabil. Alhamdulillah tadi berjalan dengan baik, lancar ya. Kita lihat kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai. Sementara saya kira aliran bantuan makan, bantuan kebutuhan rakyat Gaza saya kira tertinggi selama beberapa tahun. Jadi makan cukup, kebutuhan lain mengalir deras. Kemudian kita lihat rencana ke depan nampaknya sangat serius ya. Tadi walaupun kita bertekad untuk ini berhasil karena ini memberi harapan perdamaian ya, walaupun tadi saya juga dalam statement singkat saya juga ingatkan banyak kesulitan masih di depan, banyak hambatan, rintangan ya, obstacles, tapi ya kita harus bertekad untuk mencapai keberhasilan demi rakyat Palestina ya. Kita tentunya komit ya, tadi beberapa negara-negara Muslim semua menegaskan komitmen kita untuk benar-benar mencapai lasting peace and the only lasting peace. Dalam beberapa statement kita ya, negara-negara yang kelompok 8, kelompok negara-negara Muslim yang diundang pertama kali untuk melaksanakan atau ikut dalam usaha Board of Peace ini, kita ya bagi kita the only long-lasting solution is a two-state solution. Tapi kita juga tegaskan bahwa kita berusaha keras. Dan kalau secara real, saya lihat bencana-bencana sangat besar dan jauh kondisi dan masa depan rakyat Gaza akan jauh lebih baik. Tentunya kita harus waspada kelompok-kelompok yang ingin selalu menggagalkan penyelesaian menyeluruh ya pasti ada dari semua pihak. Saya kira itu statement saya. Pak, Ya. Pak tadi Trump bilang takut sama Bapak, katanya takut. Enggak, bercanda itu. Pak, soal pengiriman pasukan gimana Pak? Komitmen. Ya kita siap, kita tegaskan. Kapan Pak kira-kira akan dikirim? Mungkin ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah, mungkin 1-2 bulan ini juga. Ya. Pak, soal penunjukan ISF Pak? Tadi kan itu jadi wakil komandan ISF. Iya, mereka minta kita jadi deputy commander. Ya. Strateginya Pak? Seperti apa, Pak? Hah? Strateginya seperti apa ya? Strategi? Maksudnya strategi apa? Jika dipilih menjadi wakil komander ini seperti apa? Iya dipilih ya kita cari yang bagus. Ya. Tugasnya Oke, terima kasih. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa rekonstruksi Gaza kini ditempatkan dalam kerangka kepentingan global, bukan semata konflik regional. Keterlibatan aktif Indonesia dalam Board of Peace mencerminkan transformasi strategis. Dari kekuatan regional menjadi kontributor stabilitas global. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memperluas jangkauan diplomasi, mempertegas posisi sebagai jembatan dialog, dan memperkuat identitas sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan perdamaian. Di panggung diplomasi dunia, setiap langkah pemimpin membawa makna historis. Board of Peace menjadi babak baru koordinasi global dalam merespons konflik internasional. Dan Indonesia memilih untuk berada di garis depan, bukan sekedar saksi, tetapi bagian dari solusi. Sebuah pesan yang menegaskan jati diri bangsa, menjembatani perbedaan, memperjuangkan perdamaian, dan menghadirkan harapan bagi kemanusiaan. Dan pemirsa, kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di Jendela Istana Akhir Pekan.